Membuat minyak dari kelapa untuk menambah aroma kelezatannya. Semua orang berusaha untuk menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-23, Selasa 9 September 2025. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Terutama kita berdoa untuk Dr. Joni yang masih dalam masa pemulihan dan juga Bapak Franciscus Wanmang yang beberapa hari yang lalu baru dioperasi dan semoga sekarang segera diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, meneguhkan, menguatkan dan membimbing mereka untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya mengundang dan terus mengajak Anda sekalian untuk juga turut berdoa bagi segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober nanti. Semoga diberikan rezeki yang secukupnya, diberikan kesehatan yang baik, diberikan semangat iman, semangat persaudaraan, dan semangat tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan upaya untuk mempersiapkan tabisan imam itu, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik, penuh kedamaian, kelancaran, dan keselamatan. Dan kiranya bahwa panggilan Yesus
untuk para muridnya yang kemudian disebut sebagai rasul yang berjumlah 12 itu. Diawali oleh Yesus dengan ke tempat yang sunyi dan semalam-malaman berdoa kepada Allah. Tentu saja ini sebuah keputusan yang sangat penting bagi karya keselamatan Allah, bagi kehidupan gereja, dan juga bagi kehidupan umat beriman sampai sekarang ini. Bahwa kita sebagai gereja Katolik mendasarkan diri juga kepada tradisi para rasul dan iman yang dihayati oleh para rasul itulah yang kemudian diajarkan, diwariskan kepada kita dan menjadi arahan, menjadi pembelajaran dan menjadi penolong bagi kita untuk juga mengimani Allah, mengimani Tuhan Yesus Kristus. Memang kita bisa berdebat, bisa berdiskusi, apakah berarti Allah atau Yesus salah pilih? Karena ternyata ada Yudas Iskariot. Tetapi tentu saja kita harus mampu untuk sampai kepada kedalaman iman, berpikir secara mistik bahwa apakah seandainya Tuhan ketika memilih manusia dan tidak ada Yudas Iskariot di sana, maka puncak karya penebusan Allah, karya keselamatan Allah, yaitu Yesus wafat dan bangkit, tidak akan terjadi. Tentu kita yakin dan percaya Tuhan di luar kendali pikiran kita. Tuhan adalah yang maha tahu, yang maha kuasa. Dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dia bisa melakukan segala sesuatu, termasuk menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa, entah dengan cara apapun. Bahkan seandainya bahwa mungkin Yudas Iskariot punya keputusan dan pilihan yang lain. Tetapi tentu saja kita tidak akan terjebak dan bergumul kepada persoalan-persoalan yang demikian. Tetapi kiranya bahwa kita semua sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, semoga kita senantiasa menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan, dan kita berusaha, berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah sesuai dengan anugerah, dengan tugas panggilan, sesuai dengan situasi kehidupan kita. Kita belajar dan meneladan para rasul yang sedemikian gigih, yang sedemikian setia untuk mengikuti Kristus, untuk menjadi penerus-penerus pewartaan iman yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dan kiranya bahwa keyakinan orang banyak yang berusaha untuk menjamah Dia, karena mereka yakin dan percaya ada kuasa yang keluar daripadanya, sehingga mereka yang sakit disembuhkan, bahkan mereka yang kerasukan setan juga dibebaskan. Dan kiranya kita semua yakin dan percaya bahwa hidup kita sebagai manusia, kita tidak akan mampu untuk memperoleh keselamatan itu. Kita tidak layak untuk memperoleh keselamatan itu, tetapi hanya oleh kasih karunia Allah, karena anugerah Allah yang tentu saja memerlukan jawaban dan respon dari kita, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah. Perlu sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwa dari Tuhan mengalir rahmat Allah, bahwa dari kasih Allah mengalir kekuatan roh Allah, mengalir kuasa Allah yang akan membebaskan kita, menyelamatkan kita, yang akan menolong kita. Maka semoga dalam rangka untuk beriman dan percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, senantiasa berkobar keyakinan bahwa rahmat Allah selalu mengalir di dalam hidup kita untuk membimbing kita, menggerakkan, mendorong, mengarahkan hidup kita, supaya kita memperoleh kesembuhan, supaya kita memperoleh daya rahmat Allah, kuasa ilahi yang berasal daripadanya, dan kita gunakan untuk juga menjadi saksi-saksi Kristus
menghadirkan karya keselamatan Allah bagi dunia. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.